Pendidikan lanjutan pecinta alam adalah salah satu agenda penting di unit kegiatan mahasiswa Mapala Angkangga UIN Pontianak. Sebagai tahap lanjutan setelah pendidikan dasar dan jenjang wajib yang tertulis dalam ADART organisasi, kegiatan ini bukan sekedar menambah pengetahuan teknis di setiap divisi. Di sini, kami melatih cara berpikir yang matang, membentuk ketahanan fisik dan kekuatan mental, sekaligus menunjukkan kepekaan sosial kepada masyarakat. Tujuan PLPA tahun sekarang yaitu yang pertama itu melatih soft skill kawan-kawan atau keilmuan divisi kawan-kawan, karena untuk di pendidikan lanjutan ini memang fokusnya untuk pengembangan divisi masing-masing dan tidak terlepas dari sosialnya kepada masyarakat, karena hidup kita bukan cuma di hutan, cuman kita harus tetap mengupgrade bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat lebih baik. Malam sebelum keberangkatan, kami berkumpul di bawah cahaya lampu yang terang untuk melakukan briefing. Di sana, kami menentukan siapa saja yang akan berangkat bersama dalam satu kendaraan, bagi siapa saja yang tidak bisa berangkat pagi karena masih ada jadwal kuliah, dan siapa saja yang bisa berangkat lebih awal. Kami juga menyepakati jam keberangkatan masing-masing kelompok, agar besok semua tahu kapan harus siap dan perjalanan berjalan lancar. Pada pagi itu, langit cerah dan udara segar membuat semangat kami semakin membara. Sebelum berangkat, kami menyiapkan perlengkapan, unpacking carrier, membagi barang mana yang dibawa pagi dan sore. Lalu melalui briefing pagi, kami menentukan siapa saja yang berangkat di barisan depan, tengah, dan belakang. Membagi tim sosped yang berangkat ke kantor desa, dan tim yang menjaga posko. Hingga tepat pukul 8:06 waktu Indonesia Barat, kami melangkah meninggalkan Pontianak menuju desa Kepayang di Kecamatan Anjungan. Dengan ransel besar di punggung dan hati penuh antusiasme menyambut petualangan yang menanti. Tak terasa, setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, kami pun sampai di desa Kepayang. Kami menuju rumah betang, rumah adat khas Kalimantan yang berdiri megah di tengah desa. Disinilah kami akan tinggal selama beberapa hari ke depan, menjadikannya sebagai posko dan titik awal semua kegiatan. Sebelum memulai kegiatan, kami merapikan perlengkapan di posko. Tim yang berjaga membersihkan rumah betang, sementara tim yang sosped menuju kantor desa dengan peralatan menulis dan dokumentasi. Kami melakukan sosial pedesaan atau yang biasa disebut sosped. Sosial pedesaan adalah salah satu rangkaian kegiatan pendidikan lanjutan pecinta alam yang dilakukan di Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Membawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kegiatan sosial pedesaan ini, divisi jurnalistik memiliki tujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Di sana, kami disambut ramah lalu diajak masuk ke ruangan kepala desa. Wawancara pun berlangsung, membahas sejarah desa Kepayang, mata pencaharian warga, dan cara mereka menjaga hutan dan adat yang diwariskan. Di luar, bendera merah putih berkibar pelan, menjadi saksi pertemuan sederhana namun bermakna ini. Setelah sekitar 20 menit melakukan sosped di kantor desa, kami kembali ke posko. Sesampainya di sana, peralatan yang digunakan kami simpan rapi di tempatnya, memastikan semuanya terjaga dan siap bila diperlukan lagi. Setelah itu, kami beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga, sambil menyiapkan hidangan sederhana. Aroma masakan perlahan memenuhi udara, mengundang rasa lapar yang akhirnya terjawab saat kami duduk bersama menikmati makan siang. Sambil menunggu beberapa peserta yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat, kami memilih untuk duduk bersantai di tangga yang berada di sisi rumah betang. Angin berhembus pelan, memberi ruang bagi kami untuk merefleksi diri dan merenung. Sebelum memulai kegiatan sosial pedesaan yang selanjutnya, kami melakukan briefing singkat di posko. Kali ini,
Seluruh peserta yang berangkat pagi bersiap turun ke lapangan untuk melakukan sospek. Setelah perlengkapan siap, kami dibagi menjadi 2 kelompok kecil, masing-masing berisi 4 orang. Kelompok pertama menuju rumah tetua adat, sementara kelompok kedua mendatangi rumah-rumah warga. Di sepanjang jalan, kami bertemu dengan beberapa warga yang sedang beraktivitas, hingga sekedar melintas dengan sepeda motor, seolah menjadi bagian dari suasana hangat siang itu. Kami mendengarkan cerita Temenggung tentang adat dan sejarah desa, mencatat setiap informasi penting di buku, lalu melanjutkan langkah menyusuri tepi sungai untuk memastikan kondisi air. Semua ini kami lakukan bukan untuk memberi, melainkan untuk belajar memahami kehidupan di pedesaan, bagaimana mereka menggantungkan hidup pada alam, dan bagaimana adat istiadat menjadi satu kesatuan dalam keseharian mereka. Senyum ramah warga menyambut di setiap persimpangan, memberi kami pelajaran tentang kebersamaan, tradisi, dan rasa saling menjaga yang begitu kuat. Selesai sospek, kami tiba di posko sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Lelah mulai terasa, tapi kami segera bersih diri dan sholat. Usai itu, kami berkumpul memberi masukan, membahas kekurangan, dan mencari solusi bersama. Dilanjutkan dengan briefing per divisi. Divisi Gunung Hutan menyiapkan peralatan navigasi. Divisi Rock Climbing memastikan perlengkapan aman. Suasana fokus namun santai, dengan obrolan kecil dan tawa yang sesekali terdengar. Semua disiapkan matang untuk kegiatan inti esok hari. Pagi itu, bunyi alarm memecah kesunyian, membangunkan kami dari lelap dengan sedikit rasa penggal yang masih menempel di tubuh, mengingatkan bahwa hari ini adalah awal dari tantangan utama. Tak ada ruang untuk mengeluh. Kami langsung bersiap untuk latihan fisik, peregangan, pemanasan otot, diikuti lari kecil yang membuat tubuh kembali ringan. Selesai pemanasan, setiap divisi mulai mempersiapkan diri. Perlengkapan diperiksa, carrier disusun, lalu kami berangkat sama. Ingat ya yang tadi aku sampaikan. Apalah yang ngeding? Peserta rock climbing yang berjumlah 4 orang menuju tebing awan untuk memulai pemanjatan. Sementara peserta gunung hutan yang berjumlah 6 orang siap menapaki jalur pendakian menuju Bukit Once. Di sini kami berpisah masing-masing per divisi, dengan diikuti pendamping dan divisi jurnalistik masing-masing 1 orang. Peningkatan yang ada dari materi ruang, dari setelah diksar, materi ruang sampai ke lapangan ini itu udah berkembang pesat gitu. Ada perkembangan yang memang dibuktikan secara signifikan. Perjalanan menuju tebing awan ditempuh dengan langkah mantap, sesekali berhenti untuk membuka Alpine Quest. Setibanya di kaki tebing, peserta rock climbing tidak langsung memulai pemanjatan. Satu persatu perlengkapan diperiksa dengan seksama. Helm terpasang rapat di kepala, harness disesuaikan hingga benar-benar nyaman, tali diulur panjang dan simpul ditarik kencang, agar tidak ada celah yang membahayakan. Lapor, nama Mita, nama lapangan Kubah, angkatan 22 tahun 2024, anggota Muda Mapala Enggang Gading IAIN Pontianak, siap melakukan pemanjatan lead climbing. Laporan. Saat pemanjatan dimulai, konsentrasi penuh diarahkan ke dinding batu. Kaki perlahan mencapai pijakan yang kokoh, sementara tangan meraba celah demi celah untuk menemukan pegangan yang kuat. Di tengah perjalanan, beberapa peserta terhenti sejenak, bukan karena lelah, tetapi untuk membaca jalur dengan lebih cermat, menentukan titik-titik yang aman dan bisa dipijak, dipegang, agar langkah berikutnya lebih mantap dan terarah. Untuk kesulitan itu terutama
pertama bebannya tuh terlalu banyak yang dibawa untuk naik ke atas. Terus dimana pada tebingnya itu juga poin-poinnya itu agak susah untuk dipegang atau dipinjak karena dia terlalu datar. Setelah melalui pemanjatan yang menguras tenaga dan konsentrasi, 2 orang peserta akhirnya berhasil mencapai titik tertinggi. Keberhasilan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga bukti kemampuan mereka dalam membaca medan. Berarti mereka benar-benar sebelum memanjat tuh melakukan observasi. Jadi tuh mereka tahu jalur yang mana yang mau dipakai ketika mau manjat. Enggak asal-asal kayak gitu. Bukan enggak asal-asal, cuman tuh berarti tuh udah ada gambaran mereka pas manjat. Dari atas, mereka kemudian melakukan driving, turun dengan terkontrol, sambil keliling kembali alat yang digunakan. Alvin dan Avenja boleh disiapkan semua. Sementara itu, di jalur pendakian di Jepang C, peserta divisi diminta melangkah menanjak dengan napas teratur dan langkah yang terjaga. Setiap pijakan bukan hanya untuk mendekati puncak, tetapi juga menjadi latihan membaca arah, menyesuaikan posisi aslinya dengan yang ada di Avenja, Quest maupun GPS, mengobservasi jalur yang mana yang layak untuk dilewati dan tidak, dan sambil mata menyapu pepohonan dan semak mencari tanda-tanda flora atau fauna yang jarang terlihat. Kamera diangkat untuk mengabadikan tumbuhan langka atau hewan yang melintas. Peserta wajib sampai ke puncak. Mereka wajib dari pintu rimba sampai ke puncak merekam jalur, tahu terkait pembelajaran observasinya jalur mana yang memang layak buat kawan-kawan peserta lalui sama yang enggak. Lalu terkait indikator utamanya ya terkait pembacaan petanya. Kawan-kawan harus bisa memahami peta tuh dari secara peta offline itu, nah sama nengok kondisi aslinya, perbandingan dari peta ke kondisi aslinya, jalur aslinya. Lapor posisi lagi istirahat, Kak. Setelah menanjak cukup lama, jalur membawa mereka ke sebuah goa. Di sana, ransel dilepas, tubuh direbahkan sejenak, dan bekal sederhana dibuka. Tawa dan obrolan ringan menemani suapan demi suapan, menjadi jeda hangat di tengah rimba. Perjalanan pun berlanjut, langkah kembali teratur, hingga akhirnya puncak Bukit Once menyambut dengan pemandangan luas. Kamera diangkat, senyum berkembang, dan foto-foto bersama menjadi penanda keberhasilan. Sangat terkejut dengan medannya yang begitu curam. Sempat mikir sampai kayak bisa nggak ya ngelewatin. Ternyata semuanya tuh bisa karena kita adanya observasi medan seperti itu kan. Jadi tantangan terbesarnya tuh ya kita tuh harus ngerti juga dengan medan, dan itu kan pasti ada pelang atau bekas sayatan atau apa yang harus kita cermati lebih dalam kan, supaya kita bisa menemukan titik jalan yang kita tuju. Seperti itu. Terus mountaineering, go go go! Saat matahari mulai bergeser, serta turun perlahan berseling dengan istirahat lalu lanjut di posko. Di setiap langkah pulang, lelah bercampur puas, meninggalkan jejak cerita yang akan selalu diingat.
Pagi berikutnya tiba, menandai penutup seluruh rangkaian kegiatan. Bukan lagi soal membuktikan diri. Para peserta bersama pendamping melakukan bakti sosial di sekitar rumah betang, menebas pohon-pohon yang tumbuh tinggi hingga menghalangi pandangan, memangkas ilalang yang semakin lebat, dan merapikan area di sekitarnya. Setelah hampir setengah hari bekerja di bawah sinar matahari, kami pun beristirahat sejenak, menikmati hasil kerja bersama yang membuat halaman rumah betang tampak lebih lapang dan rapi. Sembari beristirahat, kami membersihkan area yang kami tinggali selama beberapa hari ini. Kemudian briefing sejenak sebelum berangkat pulang. Setelah semuanya selesai, kami singgah sebentar di rumah warga untuk berpamitan sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan pulang terasa tenang, heningan menyelimuti. Bukan sebagai kekosongan, melainkan ruang bagi pikiran untuk kembali menelusuri setiap momen, mengangkai kenangan, dan perlahan memahami arti dari setiap langkah yang telah ditempuh selama 3 hari di sini. 3 hari di Desa Kepayang mengajarkan kami arti kebersamaan dan menghargai alam. Dari belajar di tengah masyarakat, menapaki hutan, hingga kembali pulang. Setiap langkah membawa pelajaran.